Anissa, kalau Anissa kelompok 5 berapa orang yang belum hadir? Kayaknya ada 2 orang yang Miss tadi konfirmasi katanya masih di jalan sebentar lagi sampai gitu. Oke, baik. Anissa sama siapa Anissa? Anissa, Aliza, Mufidatur, sama Ria. Oke, baik. Rianur. Iya, Rianur ya. Tadi Rianur ada saya baca. Tadi Rianur ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu kelompok. Sekarang kelompok 2 dulu. Ya, saya persilakan Ulfa sama Mai. Oke, baik teman-teman, sambil kita menunggu 2 kelompok yang sedang persiapan, kelompok 2 dan kelompok 5 ya. Jadi kelompok 1 sudah memaparkan ya, kelompok 1, kelompok 3 ya, dan juga kelompok 4 ya. Oke. Nah, tujuan presentasi ini tadi sudah Anda tangkap berarti ya. Bagaimana ini adalah menstimulus, melatih Anda, minimal berarti literasi baca Anda berjalan. Anda berarti membaca. Pada saat Anda mau presentasi kan mencari tugas akhir kakak tingkat, Anda diskusi, terus Anda membaca, Anda juga mencari tahu apa tema yang menarik gitu ya. Nah yang nantinya akan Anda usung menjadi tugas akhir. Nah itulah apa yang bisa Anda maksimalkan di presentasi ya. Nah presentasi di sini kalau di sini Anda berbarengan ya, berbagi waktu dengan teman-teman. Nah nanti kalau tugas akhir Anda akan sendiri ya, Anda menyiapkan sendiri, Anda membuka sendiri ya, menyampaikan meringkas ya dari paparan yang Anda nanti akan sampaikan, dan juga menjawabnya sendiri. Artinya semuanya sendiri ya. Kalau hari ini Anda rame-rame berbarengan, itu adalah latihan ya. Tadi hampir semua 3 kelompok ini bisa menampilkan PPT dengan bagus, PPT-nya juga menarik gitu ya. Nah itu Anda jaga ya, ritme itu Anda jaga agar nanti pada saat Anda tugas akhir Anda sudah siap gitu ya, sudah siap. Nah yang perlu saya koreksi dari Anda, karena ini adalah formal ya, bahasa formal. Kemarin masih ingat ya, ada ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, dan ragam bahasa non formal ya kan. Nah kalau Anda menampilkan bahasa formal, memakai kata saya ya, jangan aku. Oke, kalau Anda berkelompok bisa memakai kata kami ya, karena Anda berempat mungkin Anda akan mengizinkan kami menyampaikan, boleh, karena Anda berbarengan kelompoknya. Tapi nanti kalau Anda presentasinya sendiri, izinkan saya menyampaikan atau mempresentasikan tugas akhir ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi, gunakan kata bakunya saya pada saat Anda di forum formal. Ya. Masih ingat ragam bahasa formal sesuai waktu atau tempat itu digunakan di mana saja? Di presentasi seperti ini. Ya, walaupun ini latihan presentasi, tapi ini kita memakai bahasa formal. Ya. Kalau nanti Anda akan diskusi dengan teman-teman, ya boleh bahasa non formal, atau nanti Anda diskusi dengan keluarga, boleh semi formal gitu ya. Jadi ditempatkan. Anda bisa menempatkan penggunaan bahasa formal pada saat apa dan di mana,
dan juga bahasa-bahasa non formal Anda boleh pakai di mana, harus memakai bahasa non formal. Oke, itu tadi ya yang saya simak. Untuk presentasinya semuanya aktif. Saya senang sekali ada kelompok 1, 3, dan 4 tadi semua ambil bagian ya. Semuanya aktif, semuanya memberikan kontribusi ya. Dan mudah-mudahan kelompok 2 dan 5 sama ya. Oke, sama. Assalamualaikum, Miss. Oke sayang, Nisa. Bagaimana sayang? Kelompok 5 udah siap, Miss. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Kelompok 2 kami skip dulu. Ya, saya skip dulu. Kita beri kesempatan ke kelompok 5 dulu ya. Lulu. Sebentar ya, Miss. Oke, baik. Kita langsung kasih kesempatan kelompok 5, Anissa dan teman-teman. Dipersilahkan. Izin mempersiapkan dulu ya, Miss. Boleh. Oke. Ya, sambil menunggu Anissa mempersiapkan. Oke, sudah terlihat. Ya. Oke. Dianur, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari pertama saya Anissa, kedua Mufidatul Rofiko, dan ketiga Rianu, dan keempat Siti Aliza Andana Putri. Di sini kami akan mempresentasikan akuntansi aset tetap. Sebentar ya, Miss. Nah, untuk latar belakang masalahnya yaitu suatu perusahaan pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan didirikannya perusahaan tersebut untuk menunjukkan agar tercapainya tujuan itu. Setiap perusahaan mempunyai aktiva, harta atau aset tertentu guna melancarkan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Aktiva tetap merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Aktiva tetap tersebut merupakan salah satu komponen dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengolahan aktiva tetap sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan. Nah, sini saya akan mengenalkan dari latar belakangnya dulu ya, Miss. Menjelaskan tentang aset tetap yang merupakan komponen yang penting dari neraca. Dan yang kedua, menjelaskan masa aset tetap lebih dari 1 tahun sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang metode apa saja yang diterapkan perusahaan untuk aktiva tetap. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang penyerahan di gudang perusahaan tentang apa saja yang ditawarkan kepada supplier. Lanjut, Ria. Alasan pemilihan objek dalam penulisan tugas akhir membahas tentang satu, penulisan memperoleh kemudahan dalam menggunakan data-data yang terkait dengan topik yang dibahas. Dan kedua, penulisan sebagai mahasiswa magang di perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mufidatul Rofiko.
saya ingin menjelaskan tentang tujuan dan manfaat masalah. 1. Untuk mengetahui jenis-jenis aset tetap pada PT Serasi Auto Raya. Yang kedua, untuk mengetahui metode penyusutan dan pencatatan aset tetap pada PT Serasi Auto Raya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penyajian aset tetap di neraca sebagian pada PT Serasi Jaya Auto Raya. Selanjutnya, Ria. Kurang jelas, Ria. Manfaat penulisan. 1. Bagi penulis, manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan pengalaman dalam bidang studi yang dibahas. Yang kedua, bagi pembaca, manfaat penulisan untuk memberikan informasi pengetahuan dan masukan-masukan kepada pembaca. Dan yang ketiga, bagi perusahaan, adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri perusahaan. Batasan masalah. Di sini batasan masalah dalam penulisan tugas akhir membahas tentang penulisan membuat batasan masalah agar tidak melebar dan dapat mengetahui jenis aset tetap pada PT Serasi Auto Raya Jakarta dan penyajian aset tetap pada neraca sebagian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Anissa. Baik. Selanjutnya saya tetap untuk Lianur. Maaf Kak, suaranya masuk Kak. Saya akan menjelaskan sistematika penulisan. Berisi tahapan yang ada dalam tulisan, dibuat secara jelas dan lengkap. Dalam kasus ini, sistematika penulisan tersebut diantaranya bab 1 ada pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 profil perusahaan, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir atau Aliza. Sistematika penulisan. Dalam penyusunan tugas akhir ini, pembahasan penganalisaannya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan objek, tujuan, dan manfaat penulisan, rumusan masalah, batasan masalah, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Selanjutnya,
ngeblur. Ini ngeblur. Bab 2 tinjauan pustaka. Dalam bab tinjauan pustaka, penulis mengemukakan berbagai referensi tinjauan pustaka yang mendukung kajian atau analisis yang penulis sampaikan. Bab 3 terdapat profil perusahaan. Dalam bab ini diuraikan tentang segala sesuatu yang terkait dengan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta aspek kegiatan usaha, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Bab 4 pembahasan. Dalam bab ini penulisan melakukan kajian atau analisa terhadap materi yang penulis angkat sesuai dengan judul yang disajikan. Bab 5 penutup. Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berguna bagi perusahaan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan atas pembahasan yang diuraikan penulis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aliza. Nggak baca, pada baca. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami langsung membuka pertanyaan dari perpok ataupun yang bertanya nanti akan kami jawab. Oke, silahkan ditanggapi kelompok 5. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Oke, Miss. Oke, Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanisa, Ulfa ingin tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah Kanisa lihat materi tugas akhir dari kakak tingkat, pencatatan aset tetapnya itu kira-kira tuh pakai pencatatan apa, Kanisa? Pak, kita sedikit banyaknya kita pakai perusahaan yang kita jalankan, tapi tidak semuanya itu kita masukkan ke dalam presentasi ini gitu, Ul. Oh, jadi nggak detail gitu ya, Kanisa ya? Enggak, karena yang namanya perusahaan itu kan memang ada privasinya ya, yang nggak semua memang harus dijabarkan atau dipublikasikan kayak gitu. Oke, baik, Kanisa. Baik, Ulfa, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup satu saja. Pertanyaannya cukup dari Ulfa. Tadi Ulfa menanyakan metode apa yang digunakan begitu ya? Iya, Miss, mau tahu pencatatannya apa sih? Kan kita kan gitu nyari-nyari tahu informasi satu-satu itu dari perusahaan tersebut tuh apa gitu. Ingin menambahkan, Miss, biasanya kalau dari perusahaan jasa itu bisa dari metode garis lurus, saldo menurun, terus metode jumlah angka tahun, metode unit input, dan metode unit output, seperti itu, Miss. Oke. Ya, itu tadi Ulfa jawaban dari kelompok 5 diwakili Mufi bahwa metodenya ada beragam ya. Ada yang metode lurus, apa tadi ya? Boleh diulang sekali lagi. Metode garis lurus, saldo menurun, terus metode jumlah angka tahun, lalu metode unit input dan unit output, Miss. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ulfa. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, Miss, sudah paham. Terima kasih kamu, Vi. Oke. Siap. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke. Baik. Ya, silakan ditutup kelompok 5. Baik, untuk
pertanyaannya sudah dijawab ya, Ul. Iya, Kanisa. Untuk yang terakhir saya tutup dengan alhamdulillah. Lanjut ke kelompok kedua. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Ada Anissa, Mufi, Rianur, dan juga Aliza tadi ya. Oke, mudah-mudahan kelompok 2 sudah komplit. Oke, Mai sudah siap-siap nih. Oke, Mai, oke. Maaf Miss, sebelumnya masih belum komplit. Untuk Ilhamnya juga belum ada kabar Miss. Dia kebetulan lagi shift malam Miss hari ini. Oke, tidak jadi masalah. Ilham masuk ke kelompok Anda, berarti Anda yang bertanggung jawab mempresentasikan. Oke, boleh dipersilakan kelompok 2, kita kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Oke, ya. Jadi nggak apa-apa, Ilham juga nggak apa-apa, Iya, katanya. nggak apa-apa, pokoknya Iya. semangat ya. Oke, Iya, teman-teman Miss. Ulfa ini, aduh luar biasa. Kemarin saya mendengar cerita tentang Ulfa, luar biasa ya, perlu kita semangat ini ya. Saya persilakan kelompok 2. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat panjang umur sehingga kita berkumpul pada malam hari ini di Google ini dari 19 mahasiswa yang mungkin hadir pada saat hari ini untuk mempresentasikan per kelompoknya mengenai tugas akhir yang dibuat oleh kakak kelas kita beberapa tahun yang lalu. Oke, sebelum berpresentasi dari kelompok 2, kami kelompok ini meminta maaf karena keterlambatannya untuk berpresentasi yang seharusnya setelah kelompok 1 itu dilanjutkan oleh kelompok 2 karena ada uzur syar'i yang oleh saudara Ilham karena beliau sedang sibuk ada rapat meeting pada saat ini beliau tidak bisa hadir pada presentasi hari ini. Mohon izin saudara Ilham izin tadi beliau. Iya. Oke, dilanjut Pak Ketua. Silakan. Kami akan membahas dari tugas akhir laporan keuangan pada UKM Rujak Jus Gandos, Teknik LPDI Jakarta Kampus Keramat Raya. Bab 1, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Kelompok saya ada Saudara Ilham yang saat ini sedang izin karena uzur syar'i, ada saya sendiri Irsyad, ada Siti Maisaroh dan Siti Ulfa Mahfiroh yang akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada UKM Rujak Jus Gandos. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Laporan keuangan merupakan bagian yang penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil usaha yang dicapai. Setiap entitas diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam era modern seperti sekarang, kemajuan teknologi sangatlah pesat. Pemanfaatan kemajuan teknologi dapat dilakukan oleh UKM untuk menyusun laporan keuangan. Dengan laporan keuangan yang dihasilkan UKM dapat menganalisis kinerja keuangan mereka. Secara umum, akuntansi pada aktivitas usaha kecil menengah tidak berbeda jenis skala apapun, yaitu bahwa akuntansi harus mampu membuat informasi keuangan dengan melalui proses akuntansi yang benar. Proses tersebut bisa dibuat secara terperinci maupun secara sederhana. Untuk perusahaan kecil, akuntansi harus disesuaikan dengan karakteristik usaha kecil tersebut, di mana aktivitasnya tidak terlalu banyak. Cukup digunakan akuntansi dengan proses yang sederhana. Yang penting laporan keuangan yang disajikan nantinya bisa ditelusuri kebenaran dan kewajarannya sampai pada bukti transaksi. Oleh sebab itu, kami kelompok 2 mempresentasikan UKM Rujak Jus Gandos adalah usaha yang bergerak di bidang makanan yang belum membuat laporan keuangan dan setiap transaksinya dalam kegiatan pengeluaran ataupun pemasukan. UKM Rujak Jus Gandos membutuhkan penyusunan laporan keuangan yang baik
agar informasi dari kegiatan pengeluaran dan pemasukan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, kami kelompok 2 untuk melakukan penelitian dengan judul penyusunan laporan keuangan untuk mempresentasikan penyusunan laporan keuangan pada UKM Rujak Jus Gandos. Yang berikutnya, 1.2 alasan pembelian ojek akan disampaikan oleh saudari Siti Maisaro. Kepada Siti Maisaro dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini mau menjelaskan tentang UKM Jus Gandos ya. Menjelaskan bahwa penulis ingin mengetahui lebih luas mengenai pengelolaan UKM Rujak Jus Gandos dan ingin menerapkan sistem akuntansi pada UKM ini. Di samping itu, karena kemudahan penulis memperoleh data-data pendukung yang diperlukan, langsung aja ya ke rumus masalahnya. Dalam penulisan tugas akhir, kita pasti menjelaskan beberapa seperti tujuan tugas akhir, rumus masalah tugas akhir, dan di sini saya mau menjelaskan rumus masalah di UKM Rujak Jus Gandos yang ada di Depok. Bagaimana pencatatan transaksi yang dilakukan oleh UKM Rujak Jus Gandos? Lalu bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pada UKM Rujak Jus Gandos Depok? Next. Next. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Manfaat dulu, maaf. Tujuan Kamai. Tujuan ya, maaf. Tujuan penulis yaitu 1. Untuk mengetahui pencatatan keuangan UKM Rujak Jus Gandos. Yang kedua, untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan pada UKM Rujak Jus Gandos. Nah, di sini ada manfaatnya, yaitu 1. Bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program Diploma 3 dengan studi program komputerisasi akuntansi Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Yang kedua, bagi UKM, laporan ini bisa dijadikan bahan pertimbangan di masa yang akan datang bagi pemilik dalam mengelola laporan keuangan. Yang ketiga, bagi Politeknik LP3I Jakarta, laporan ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan terhadap laporan yang sejenis dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian bagi penulis selanjutnya. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Maisaro. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Siti Ulfa Makfiro. Kepada Siti Ulfa Makfiro dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Maya. Terima kasih Ustaz. Saya akan membacakan materi batasan masalah dari UMKM Rujak Jus Gandos Depok. Batasan masalah dalam penulisan tugas akhir membahas tentang
Yang pertama, penulis ingin membatasi masalah dengan lebih fokus tentang siklus akuntansi dan laporan keuangannya pada bulan Januari 2019. Lalu di sini ada metodologi penulisan. Metodologi penulisan, yang pertama ada penelitian, pengumpulan data. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Di sini metodologi penulisannya dalam penulisan tugas akhir membahas tentang yang pertama menjelaskan tentang studi lapangan, yaitu pengumpulan data dan pencatatan atas kegiatan di UMKM tersebut. Yang kedua, menjelaskan tentang studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, catatan-catatan sebagai bahan referensi. Yang ketiga, menjelaskan metode pengamatan, yaitu pengumpulan fakta data untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk tugas akhir. Selanjutnya akan dibacakan oleh moderator Irsyad Sarifuddin. Saya kembalikan lagi kepada Irsyad Sarifuddin. Baik, terima kasih kepada Saudara Mahfiro. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Baik, teman-teman dari 1, 3, 4, 5. Silakan bertanya. Oh, Muti gercep sekali ya. Nampaknya selalu bersemangat. Ya. Silakan Muti. Ada Muti? Silakan, Muti. Saya mau nanya ya, Miss. Nama lengkapnya. Ya, silakan. Nama saya Mutiara Musdalifah, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menentukan tujuan dan rumusan masalah ketika dalam penulisan tugas akhir? Baik, Mutiara Musdalifah. Pertanyaan Mutiara Musdalifah ini, bagaimana caranya menemukan rumusan masalah dan tujuan? Menentukan rumusan. Boleh saya bantu jawab? Ya, baik. Silakan kepada Saudari Siti Maisaro untuk menjawabnya. Pak Muti tadi apa pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan tujuan dan rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir? Satu-satu. Bagaimana cara menentukan rumusan dan tujuan? Sabar Mur. Satu-satu. Saya kan ini jongkok ya, satu-satu. Bagaimana cara? Makanya dicatat biar nggak diulang-ulang soalnya. Kedua itu. Nah, cara mengetahui tujuan dan rumusan masalah di saat penulisan tugas akhir. Menentukan Bagaimana cara menentukan? Catat Lala, sabar pelan-pelan. Udah dicatat. Ya. Oke, Iya, main jawab ya, Muti. Jadi, bagaimana cara menentukan rumusan masalah? Iya. Yang pertama, kita lebih ke kita kan mengerjakan tugas akhir. Jadi kita harus tahu dulu nih kita mau mengerjakan tugas akhirnya ini judulnya apa. Contoh yang kelompok kita bawakan kan UKM ya. UKM itu kan kayak usaha menengah ke bawah, menengah kecil. Namanya bukan UKM tapi UMKM. Ya, UMKM. Ya itu. Nah, di situ kita setelah kita menentukan judul, pasti kan kita tahu apa yang harus kita lakukan tuh, kayak misalkan tujuannya, terus rumusan masalahnya kayak yang tadi Irsyad sama Ulfa dan aku bacain. Jadi beberapa tujuannya itu satu, UKM itu ada 3 sih, kayak misalkan siklus. Ini kan kita jurusan akuntansi. Jadi kita menerapkan untuk nggak cuma di perusahaan aja,
yang harus ada siklus akuntansinya, pencatatan akuntansinya, UKM juga harus ada pencatatannya gitu Mut. Jadi kalau misalkan rumus masalahnya itu bentar ya. Oke, mohon izin menambahkan Saudari Mae. Jadi tahapan membuat rumusan masalah Saudari Muti, yang pertama itu adalah menentukan topik permasalahan yang ingin diteliti. Yang pertama. Yang kedua, menentukan hal-hal menjadi pertanyaan pada penelitian secara kritis. Yang ketiga, hubungkan rumusan masalah dengan teori yang ada. Dan yang terakhir, yang keempat, susun kalimat rumusan masalah sesuai dengan topik permasalahan dan judul penelitian. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudari Muti. Oke, Irsyad, Mae, makasih ya. Sama Muti. Oke. Semoga menjawab. Terima kasih Muti, love you. Oke, kita siapkan dulu. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya. Oke. Yes. Wah, oke. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya kepada teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya. Kita kelompok 2 mengambil undur diri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini semuanya sudah presentasi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semuanya. Oke, ya. Oke. Luar biasa. Sangat persiapan untuk presentasi ternyata sudah siap ya. Jadi Anda semua sudah siap, tidak ada yang grogi, semuanya tenang dalam menyampaikan gitu ya. Artikulasinya juga jelas, Anda mengucapkan apa gitu ya. Nah itu menjadi modal ya, menjadi modal pada saat nanti Anda presentasi tugas akhir maupun presentasi yang lain ya, karena memang ini persiapan untuk tugas akhir, wabil khusus memang untuk tugas akhir sudah mulai persiapan. Nah tinggal nanti dipadukan, Anda menguasai materinya ya seperti ini. Kalau Anda menguasai materinya pasti bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan teman-teman tadi tidak jauh dari para penguji. Penguji itu juga pertanyaannya sekitar itu. Tapi memang pertanyaannya tidak satu ya. Biasanya 5 pertanyaan bahkan sampai 10 gitu ya. Tapi biasanya 5 detil ya, karena nanti ada penguji ahli dan juga ketua penguji ya. Oke, terima kasih. Saya apresiasi sekali untuk 5 kelompok yang sudah tampil dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sangat memuaskan ya, karena semuanya hadir dan juga semuanya menguasai materi yang dibawakan. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan bisa mengevaluasi diri kita pada saat kita bicara ya. Pada saat bicara itu kita harus bisa mengontrol diri. Nanti juga tidak boleh grogi dan tidak boleh gugup. Kalau saat ini tidak terlihat tadi kegugupan Anda tidak terlihat, Anda justru lebih santai ya, mungkin karena ini wacananya tugas kelompok gitu ya. Oke. Baik. Nah, itu nanti yang akan Anda persiapkan untuk presentasi tugas akhir. Nah, sekarang kita masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan ya. Kita akan membahas UTS karena minggu depan Anda sudah UTS. Oke. Tak terasa UTS tanggal 11 Anda akan mulai UTS. Nah, saya nanti akan kerjasama dengan ketua kelas untuk mengirimkan materi ya. Ketua kelas mudah-mudahan mengingatkan saya untuk menagih materinya mana gitu ya. Oke, nanti biar dipersiapkan, saya share materi-materi 1 sampai 6 dan 7, karena 7 itu presentasi, jadi kita nanti sampai materi ke-6 gitu ya.
Oke. Tugas akhir, bukan tugas akhir. Ujian tengah semester, ya. Nanti sifatnya memang close ya, close book gitu ya, tertutup. Nah, materinya dari materi awal masih ingat tentang fungsi? Materi awal tentang apa? Fungsi bahasa, ya. Ada fungsi bahasa, Anda baca ulang lagi, ada tanda baca, ya, Anda perhatikan pada saat menulis daftar pustaka seperti apa, ya, karena nanti ada hubungannya dengan tugas akhir. Ragam bahasa, kemarin ada ragam dan laras bahasa, ya. Nah, itu Anda ulang lagi, Anda baca lagi. Terus juga kalimat efektif, ya. Tadi di presentasi Anda, karena Anda tadi bedah buku, bedah tugas akhir, Anda kan menceritakan kembali. Anda sudah membaca, terus Anda membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, kesimpulan-kesimpulan itu Anda tulis dengan kalimat-kalimat yang sangat efektif, ya, karena mudah dipahami oleh kita semuanya. Oke, dan juga paragraf. Kemarin kita sudah bahas paragraf, ya. Di kelas ini saya sudah bahas paragraf. Sudah belum? Kayaknya Lupa. udah. Udah. Iya, betul, Mai. Memang udah. Oke, ya. Nanti dibaca lagi tentang paragraf. Ada jenis paragraf ada berapa? Masih ingat? Ada paragraf apa sama paragraf apa? Ada 2 ya, Miss. Apa, Ulfa? Paragraf awal sama paragraf akhir. Paragraf awal, betul, dan paragraf akhir. Paragraf awal dinamakan paragraf deduktif. Artinya paragraf yang pokok pikirannya ditulis di awal kalimat, ya kan? Kalau ke paragraf akhir disebut induktif, ya. Pokok kalimat atau pokok pikirannya atau gagasannya ditulis di akhir kalimat pada saat menulis satu paragraf tersebut, ya, di kalimat akhir. Jadi dan juga ada yang campuran, ya, induktif, ya, Miss. Induktif, iya, campuran. betul, Mai. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih. Ini di bulan bahasa, di bulan Oktober, Anda semuanya sudah ikut memviralkan hal positif, bangga berbahasa Indonesia. Saya ikut bangga juga. Pastinya Anda mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, gitu ya, saat membuat video bangga berbahasa Indonesia. Ini adalah bulan bahasa. Hampir aktivis bahasa memperingati sebagai bulan bahasa karena memang lahirnya bahasa Indonesia di bulan Oktober, gitu ya. Ada hari apa di bulan Oktober, hari besar apa yang akan kita peringati di bulan 28 Oktober? Sumpah Pemuda. Maulid Nabi. Ayo. Ada apa? Sumpah Pemuda, Wildan. Oke. 28 Oktober ya. Betul. Nah, itu Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan masih ingat ya apa itu Sumpah Pemuda. Masih ingat nggak Sumpah Pemuda isinya apa? Ya. Tentang bahasa satu. Terus? Bertumpah darah yang satu. Benar. Satu lagi. Apa, Miss? Sumpah Pemuda isi Sumpah Pemuda. Iya, dan isi Sumpah Pemuda. Ayo. Kami putra dan putri. Terus?
Indonesia menyatakan dengan ini bahwa kemerdekaannya gitu-gitu ya, bisa lupa Mengaku berbahasa satu itu bahasa siapa? Indonesia. Itu apa yang gue baca? Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu. Iya. Ya, Oh, oke. Ayo, kami coba siapa yang bisa membacakan isi Sumpah Pemuda? Aku Miss. Silahkan. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, Ya. mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, itu harus diingat ya, karena itu Sumpah Pemuda. Anda sekarang yang menjadi pemudanya Anda, ya. Makanya para pemuda harus ingat perjuangan di tahun 1928 para pemuda-pemuda memperjuangkan, ya. Makanya mereka dari berbagai Yong Java, Yong Sumatera, Yong itu pemuda ya. Nanti Anda baca sejarah lagi ya, Yong Sunda, Yong Java tadi ya, pemuda-pemuda dari berbagai daerah ya. Ini sudah Anda bikin loh videonya, Anda yang membuat video bagus sekali. Jadi menyatukan daerah-daerah dengan bahasa Indonesia. Kalau kita amati bahasa daerah Medan atau Sumatera dengan Jawa sangat berbeda. Sangat berbeda juga dengan Kalimantan dan juga Papua. Tapi mereka disatukan dengan bahasa Indonesia. Itu video yang kemarin Anda buat, salah satunya Anda yang mengangkat bahwa dengan beragamnya budaya, tapi kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Oke. Dan saya senang sekali ada yang mengulas bahwa bahasa Indonesia itu dipakai di berbagai negara, ya. Dan yang membanggakan juga bahasa Indonesia itu lebih banyak dipelajari oleh orang-orang asing, ya, orang-orang asing. Nah, jadi Anda juga harus berbangga untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Kalau nanti Anda bertugas ke luar negeri, Anda juga menunjukkan keindonesiaan Anda di seantero dunia. Oke ya. Oke, terima kasih. Itu kurang lebih yang akan kita yang nanti akan diujikan di tugas di ujian tengah semester. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Miss, nanti dikasih sayang. kisi-kisinya kan? Kenapa, Mai? Kasih kisi-kisi UTS kan? Nah, ini sudah kisi-kisi nih tadi. Ini sudah kisi-kisi nih tadi. Kisi-kisi. Oke. Kan saya udah sampaikan materinya dari materi 1 sampai materi 6. Tadi kan sudah disebut, materi 1 ada fungsi bahasa, tanda baca, ragam dan laras bahasa, gitu kan? Kalimat efektif dan juga paragraf. Oke? Iya nggak, Mai? Nah, Iya, itu. Namanya nggak fokus. Enggak, aku udah catat kok Miss di handphone, lupa. Iya. Nah, ya. Tinggal dibaca saja, ya, dan dikembangkan. Karena biasanya kan di awal pertemuan saya sering menanyakan apa sih yang terkini, ya, terkini itu apa, berita terkini, terus Anda bisa gambarkan, bisa Anda ceritakan. Nah, itu hal-hal yang nanti mengimprovisasi kosakata Anda, ya. Biasanya kan di awal ada yang bercerita tentang bagaimana rasa syukur, Anda sendiri yang mengungkapkan, ya kan. Nah, itu kan menstimulus atau menambah kosakata Anda. Nah, itu nanti dikembangkan. Kalau ada Anda baca, Anda
perintahnya Anda baca, nah di situ nanti pasti akan ketemu jawabannya. Oke, mudah-mudahan kita ketemu lagi 2 pekan yang akan datang, karena minggu depan Anda akan UTS semuanya, ya. Kita akan ketemu 2 pekan lagi. Itu kiranya ada pertanyaan. Sekali lagi sudah cukup ya, kisi-kisi ini tadi yang sudah kita bahas. Oke. Ya, dan mohon dicek sekali lagi yang belum mengumpulkan tugas individu, ya. Walaupun sudah terlambat, agar nilainya tidak kosong, Anda boleh susulan, tapi nilainya tidak seperti yang tepat waktu pastinya. Anda cek di email Anda apakah Anda sudah mengirimkan tugas individu, ya, tugas individu, ya. Oke, karena nanti akan saya input setelah UTS. UTS sudah saya koreksi, saya input kalau tugas individu dan individu Anda belum Anda serahkan, kan nanti jatuhnya kosong, ya. Oke. Nah, kalau yang tugas kelompok berarti presentasi ini dan juga pembuatan video yang kemarin sudah Anda upload di Instagram. Oke? Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi saya coba undang apakah masih ada Ibu Susan? Apakah ada Ibu Susan di ruangan ini? Ada, Bu. Oke, terima kasih. Saya izin memperkenalkan Ibu kepada mahasiswa kami. Terima kasih Ibu Susan, teman-teman sekalian. Selamat malam Bu Susan. Malam. Oke, ada tadi pada saat presentasi di sini ada Ibu Susan. Saya memang mengundang beliau untuk ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah dosen bahasa Indonesia juga. Beliau ini adalah pustakawan, dan hebatnya lagi beliau ini S2-nya juga komunikasi, ya. Sarjana S1-nya pustakawan, sarjana S2-nya beliau komunikasi, ya. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir selama berturut-turut dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan hari ini hadir di tengah-tengah Anda. Jadi Anda tadi pada saat presentasi Ibu Susan juga menyimak, ya. Oke. Terima kasih. Inilah mahasiswa-mahasiswa kami di kelas akuntansi, Ibu. Jadi memang membahasnya tadi tugas akhir yang terkait dengan bidang studi atau program konsentrasinya, ya. Jadi bahasa Indonesia ini kan bisa dimanfaatkan atau dipakai sesuai dengan laras bahasa gitu, Ibu. Jadi terima kasih Bu Susan telah hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan menambah semangat. Memang sengaja tidak saya kasih tahu presentasinya, oke, dan lebih semangat lagi ya teman-teman. Boleh Ibu sepatah dua patah menyampaikan mungkin hasil presentasi mahasiswa kami. Ada 5 kelompok. Mohon ada penilaian ataupun masukan begitu, Bu Susan. Kami persilahkan. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Malam ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti dan mengobservasi kelas Bahasa Indonesia. Saya senang sekali karena hal ini merupakan hal yang baru ya bagi saya. Dan saya lihat semua mahasiswa dalam kelompoknya, saya secara umum bisa mengatakan bahwa para mahasiswa sudah bisa dibilang bisa ya mempresentasikan hasil dari mungkin penelitiannya atau penyampaian kembali dari penelitian yang dilakukan kakak kelasnya ya. Betul kata Ibu Umi, itu tidak terlihat ada grogi atau mungkin itu hal yang sangat penting saya pikir dalam sebuah presentasi. Mungkin ada sedikit penggunaan kata-kata yang kadang-kadang tercampur bahasa informal ya, tapi itu kan nanti pada kenyataannya ketika sudah
umum saya menyatakan atau menyampaikan kekaguman saya pada para mahasiswa, terus diperbaiki lagi sehingga lebih terbiasa dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Susan. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Susan yang sudah berkenan hadir di malam hari ini. Ayo, ucapan terima kasih kepada Bunda Susan. Yuk. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih Bu Susan. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan, terima kasih Bu Susan telah menemani kita. Beliau nanti juga bertugas untuk di kelas-kelas lain bahasa Indonesia juga. Mudah-mudahan setelah UTS kita juga punya dosen tamu dari kantor pajak. Ya, mudah-mudahan kelas ini kepilih ya, karena memang keterbatasan waktu. Jadi karena saya ada 5 kelas yang saya ampu. Nah, nanti kelas mana ya? Saya mengajukan kelas ini. Mudah-mudahan waktunya pas gitu ya. Nanti ada dari penyuluh pajak akan hadir. Nah, tema kita nanti kita akan membahas terkait dengan pajak di era milenial, di mata milenial. Ya, pajak di mata milenial, tema yang kita angkat. Nanti Anda bikin presentasi, nanti mungkin tidak semuanya karena waktu tidak terlalu panjang. Dari kelas ini 1 atau 2 kelompok yang nanti saling aktif ya. Ada yang presentasi, terus ada yang aktif menanyakan, karena nanti penyuluh pajak itu akan mengamati gitu ya. Nanti kalau ada perselisihan dalam presentasi, nanti pihak penyuluh yang akan meluruskan ya. Pajaknya harus begini, karena saya sendiri tidak memiliki ilmu tentang perpajakan. Hanya penyuluh perpajakan lah yang nanti akan memberikan meluruskan ya terkait dengan pajak yang akan kita usung. Nah, kalau di universitas itu kalau di perguruan tinggi kita kemarin mendapat penghargaan ya. Ini juga diundang oleh kantor pajak inklusi pendidikan. Jadi pajak ini seperti apa di mata anak-anak milenial gitu ya. Karena kita juga akan menghadapi bonus demografi. Nah, nanti Anda baca apa itu bonus demografi. Karena ada hubungannya dengan hal-hal yang kekinian ya. Oke, mudah-mudahan kelas ini kepilih dan kalau nanti kesempatan kita bisa mengundang dari kantor pajak Kanwil Jakarta Pusat ya. Oke, baik, terima kasih dan sekali lagi saya haturkan terima kasih Bu Susan sudah berkenan untuk hadir. Oke. Dan tadi masukan dari Bu Susan tadi ya, perbaiki dari sisi bahasa non formal. Tadi masih pakai aku ya, karena memang Bu Susan memaklumi ya. Tapi nanti pada saat Anda presentasi Anda sudah terbiasa dengan bahasa yang formal. Gitu ya sayang ya. Oke, ayo kita open cam semuanya untuk kita foto. Silakan. Oke, ayo 1 menit saja. 1 menit kelamaan ya. 2 detik deh. Nah, nyari jilbabnya dulu. Oke, silakan open cam sebentar yuk, agar kita bisa segera berfoto bersama untuk direportkan. Kameranya gelap, Miss. Kameranya, ya. Ulfa kenapa biasanya Ulfa pakai? Ulfa. Kenapa, Miss? Caca mana tadi? Caca, Anis, ya. Bentar, Miss. Ya, kita tunggu. Ya. Oke, mumpung ada Bu Susan, jadi hormati tamu kita. Ya. Oke. Udah semua nih. Oke, baik deh kalau gitu. Oke, Ulfa baru gabung.